ketua KPK menjadi tersangka korupsi. Bayangkan, dia ketua Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka kasus korupsi. Enggak tobat gitu kan. Pemirsa, tadi di segmen 1 kita telah membahas tentang sedikit kemarin pra-peradilan Firly Bahuri dan juga sebenarnya sejauh apa penanganan kasus Firly Bahuri. Nah, kita sudah masuk segmen 2 nih, masih bersama Mas Yudi Ya. sebagai mantan penyidik KPK dan sebagai pegiat aktivis Ya. anti korupsi. Nah, sebelum kita masuk ke segmen 2 ini, kita minum dulu kali ya, Oh. air minuma yang mana ini sudah teruji BPOM dan ini kalau rasanya seger sekali nih Mas Yudi nih. Wah, ya betul, seger. Wah, Seger Mas ya. betul, nggak Oke. kalah dari merek-merek Lainnya, yang Mas, sudah ya. ada. Luar biasa. Oke, ini kita langsung aja membahas Ya. nih Mas. Tadi kita sudah bahas tentang pra-peradilan Firly Bahuri dan sebetulnya apa sih Mas yang membuat Firly Bahuri ini dikenakan sanksi etik dan harus diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia kayak gitu. Mungkin analisisnya seperti apa Mas? Jadi gini, sebenarnya ketika ketua KPK bermasalah, itu seharusnya kita sedih gitu ya. Kenapa? Karena kan ketua KPK itu kan dia ditunjuk dan menjadi ketua gitu kan, proses pemilihan yang panjang gitu kan. Itu supaya memberantas korupsi di negeri kita. Betul. Diharapkan itu adalah sapu yang bersih. Nah, iya Ya betul kan? sekali. Karena tidak mungkin lantai yang kotor dibersihkan juga dengan sapu yang kotor. Harus dengan sapu yang bersih. Itulah sebabnya pertama kali dalam sejarah ya ketua KPK menjadi tersangka korupsi. Bayangkan, dia ketua Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka kasus korupsi. Gimana? Ya kan? Dan ternyata nggak cuma kasus korupsi dia menjadi tersangka. Ternyata dia juga melanggar etik. Dan melanggar etiknya itu, ini kan pengulangan, dejavu. Iya. Ingat dulu dia pernah loh helikopter. Oh iya, Iya kasus kan? helikopter itu. Ya bergaya hidup nggak sederhana, nggak sesuai dengan semangat KPK gitu kan. Ngapain naik helikopter gitu kan. Divonis bersalah juga sama Dewas ya. Walaupun hukumannya ya menurut saya sih harusnya lebih berat ya. Tapi sudahlah. Sekarang dia melakukan lagi. Kok nggak tobat gitu kan. Iya. Udah gitu dulu hanya sekedar etik. Sekarang Ada pidananya ada ya, Mas? pidananya. Nah, terkait dengan etik, ya biasanya kalau kasus etik itu orang pegawai atau pimpinan KPK cuma satu, ya kan? Ini bukan cuma satu, bukan cuma dua, tiga, ya kan? Istilahnya luar biasa sekali gitu kan? Mulai dari bertemu pihak berperkara. Nah, kalau bertemu dengan pihak berperkara itu sebetulnya ketua pimpinan KPK itu tidak diperkenankan untuk bertemu dengan pihak-pihak yang berperkara. Itu menurut itu menurut Itu pidana malah. itu masuk pidana. Iya, etik oke, etik ada, pidana Oke, juga. haha. Nah, tapi kemarin kan saya lihat, saya setuju dengan Dewas ya, bahwa ketika ada orang yang mengadu, Oke. ya disitulah kasus sudah mulai ditangani oleh KPK, karena dia mengadukan kasus korupsi. Nah, artinya, Oke, sudah ada keberanian masyarakat. iya, nah, Aha. artinya di situ KPK bahwa ketika bertemu dengan orang yang diadukan itu udah bertemu dengan pihak berperkara. Apalagi kalau bertemunya tidak disampaikan pada yang lain. Pak Firly kan tidak menyampaikan pertemuan dia dengan SYL dengan pimpinan yang lain kan. Aha. Ketika habis pertemuan itu atau sesaat atau ketika pertemuan itu kan. Aha, Nah, betul. itu kan terbongkar di situ. Nah, kemudian ada bagaimana Dewas juga bagus saya lihat ya, bagaimana formilnya nota dinasnya sehingga nggak bisa mengelak. Oke. Ya kan? Terkait dengan kasus di Kementan sejak kapan, ya kan? Artinya ketika bertemu itu sudah tahu Pak Firly bahwa wah ini atau di bulu tangkis misalnya ya, wah ini sudah ketemu nih gitu kan. Nah, tapi kan Dewas ya berbeda dengan penyidik ya kan. Yang penting bagi Dewas adalah Anda bertemu dengan pihak berperkara. Mau bertemunya itu ada terima duit kah? Mau ngomongin apalah, ya kan? Itu belakangan. Ya kan? Oke. Karena memang etik. Etik kan patut tidak patut aja. Iya. Ya kan nggak terlalu dalam lah. Oke, satu sudah terbukti. Yang kedua, LHKPN. Terkait laporan harta Ya, kekayaan. bayangkan kok bisa ketua KPK yang istilahnya KPK LHKPN kan tupoksinya KPK. Kewenangannya KPK, ya kan? Semua lapor pada KPK, Oke, LHKPN. betul. Dan KPK selalu sosialisasi isi LHKPN yang benar.
Ya kan, jadi jangankan suruh isi, isinya pun yang benar. Ya. Ini kok malah nggak benar. Banyak aset ya, sekitar 7 kalau nggak salah, model apartemen, rumah, tanah gitu ya. Bayangkan kalau 1, 2, 3, ini 7, ya kan? 7 Nggak LHKPN. iya nggak dilaporkan kan? Ya, kemudian termasuk juga dolar ya. Oh ya. Ya, dolar juga gitu ya. Yang istilahnya tidak dilaporkan juga gitu. Betul. Nah, tapi kan gini sekali lagi bahwa yang penting bagi Dewas itu sudah tercukupi ya. Jadi nggak perlu dibuktikan apakah itu uang dari mana, nggak perlu. Tapi yang penting ada dia punya uang, dia punya apa sih namanya tuh rumah, tanah dan sebagainya nggak dilaporkan, itu sudah melanggar etik gitu kan. Iya betul. Jadi ada 2 udah, ya kan? Yang terakhir rumah di Kertanegara. Yang sempat digeledah oleh Betul. Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu ya. Iya. Nah. Jadi itu salah satu dari kalau nggak salah 3 ya. 3 unsur etik, Bukan pelanggaran etik ya. Salah satu dari 3 tempat yang digeledah. Oke. Kan Oke. Kertanegara, rumah Bekasi. kediamannya, Oke. sama Dharma Wangsa. Dharma Wangsa betul. Ya, nah kita kan dulu terkejut loh, ini rumah apaan gitu kan? Safe house KPK pasti bukan, pasti mahal banget di situ kan. Nah, kemudian juga safe house KPK kan yang menggunakan bukan pimpinan KPK, tapi saksi gitu kan. Mhm. Kemudian rumah dia kalau waktu itu ramai peristirahatan, rumah dia kan nggak jauh. Iya Di, betul. di Bekasi Galaksi situ kan. Haha. Jadi untuk apa akhirnya terbongkar ya, kalau kita lihat ada di situ pengakuannya di tempat pengakuan dari apa namanya yang kita lihat, jadi ada tempat pertemuan ya kan, ada tempat penyerahan uang ya kan, kemudian ramai dulu kan ini milik siapa, ada orang yang bernama Pak Alex itu kan mengatakan dia yang menyewa, habis itu Pak Firly gitu kan. Tapi setidaknya Dewas menemukan ada di situ ada pelanggaran lagi kan, bahwa sebelum ada sewa menyewa ya. Jadi memang kenapa Dewas apa namanya nggak mendalami ya, setuju sewa menyewa gitu ya, tanda kutip gitu ya. Ya karena memang buat apa mereka dalami. Yang penting bahwa ternyata sebelum ada sewa menyewa antara Pak Alex dan Pak Firly ya, yang dilanjutkan Pak Firly karena yang punya kan orang lain ya. Itu ternyata sudah diminta untuk memasang internet. Ya kan, kemudian keluarganya sudah menggunakan gitu kan, ya walaupun saya tahu pasti lebih gitu ya, tapi sudahlah, yang penting Dewas sudah bekerja, Dewas sudah berani, ya kita tahu selama ini kan karena istilahnya Firly berkali-kali dilaporkan bebas terus gitu ya, mulai dari pemulangan Pak Brigjen Endar ya kan, kasus apa namanya baliho gitu kan, kasus apa lagi tuh sprindik sprindik apa dokumen penyelidikan SDM gitu kan. Jadi kemudian apa namanya itu oh ya Mas KPK yang diciptakan istrinya gitu kan, dilaporkan terus gitu. Kok selalu lolos itu termasuk TWK gitu ya. Tapi akhirnya sekarang nggak lolos juga gitu kan. Dewas bulat loh. Nggak ada yang dissenting opinion gitu kan. Artinya bahwa semua sepakat Pak Firly melanggar etik berat, dan memang disinilah perbedaan, kalau pegawai bisa dipecat gitu kan, PTDH. Tapi ini kalau ini paling berat sanksinya adalah direkomendasikan untuk mengundurkan diri. Walaupun kita tahu bahwa ya ketika Dewas sudah meminta mengundurkan diri, ya masa nggak mundur gitu kan? Iya betul. Ya, memalukan gitu kan, artinya moral dan sebagainya gitu. Dan memang Dewas selalu mengatakan bahwa yang bisa memberhentikan presiden gitu kan. Ya, jadi ya sudahlah, kita ikuti saja, toh sekarang Pak Firly pun mengundurkan diri ya kan, dan kemudian sudah diberhentikan menjadi pimpinan KPK. Dan yang paling bagus adalah tadi saya katakan di awal, di situ di surat kepresnya itu ya ada catatan bahwa salah satu dasarnya ya putusan Dewas KPK bahwa Pak Firly melanggar etik berat. Nah itu jadi dia nggak ada catatan bersih gitu kan terkait dengan berhentinya jadi ketua KPK. Mas, menarik sekali terkait putusan Dewas. Ini Mas melihatnya bagaimana kinerja Dewas sendiri? Apakah sudah puas atau seperti apa nih Mas dalam menentukan etik ini? Ya kalau untuk yang Pak Firly ini 3 itu ya udah puas lah gitu udah kan. Puas, ya. Ya karena apalagi kan? Karena sebetulnya itu adalah ini ya sudah paling tinggi ya hukuman etik. Paling tinggi, dan yang paling penting kan kalau etik itu kan kemarin kita sempat melihat manuver Pak Firly lagi ya, buru-buru mengundurkan diri supaya sama kayak Bu Lili gitu ya. Jadi dia mengundurkan diri artinya dengan hormat gitu kan, artinya nggak ada catatan. Nah, tapi ternyata kan salah gitu kan, nggak bisa diproses karena tidak sesuai dengan aturan.
Akhirnya dikirim lagi, ketika kirim lagi ternyata putusan dewas sudah keburu dibacakan gitu kan. Iya, iya benar. Jadi istilahnya dia mengundurkan diri, ada putusan dewas untuk dia minta mengundurkan diri, ya klop lah gitu kan. Jadi tadi saya katakan surat keputusan Presiden Pak Firly di situ ada dasarnya itu pelanggaran etik Pak Firly seperti itu. Oke mantap sekali Mas. Mungkin udah kita cerita-cerita seru nih. Kita minum Ya, dulu kali ya dari oke. produk Ma ini air minum dengan apa ya lisensi BPOM dan rasanya kita cobain ya pemirsa. Seger banget Mas ya. Ya. Oke nanti seru banget perbincangan kita terkait bagaimana penanganan korupsi di Indonesia. Nah masih penasaran kan seperti apa evaluasi dan kinerja KPK selama masa 2023 ini, mengingat kita ini sudah mau masuk di penghujung tahun 2023. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke segmen 3, namun kita jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Lensa Berita Jakarta.